Ini adalah paket rekomendasi bagi sobat yang mau mining menggunakan CPU. Assalamualaikum sobat Wiz TV. Oke, jadi sesuai dengan janji saya kemarin ya, pada minta rakitan untuk mining. Dan kali ini kita bahas tentang mining CPU. Ini berbeda dengan GPU. Jadi CPU ini adalah menggunakan prosesor, dimana semua komputer pasti bisa mining menggunakan CPU ini. Oke, jadi untuk kali ini kita akan merakit khusus ya. Jadi kita nggak butuh sesuatu hal yang LGB atau yang berlebihan. Dan yang pasti memang hanya bisa digunakan untuk mining aja, karena itu tujuannya. Dan langsung aja di sini saya sudah siapkan semua barang yang bisa kita gunakan untuk mining tersebut. Yuk kita simak videonya. Jadi yang pertama kita cari adalah prosesornya. Di sini kita akan menggunakan Intel Xeon E5-2698V3 menggunakan LGA 2011 untuk motherboardnya nanti ya. Oke, tipenya adalah Haswell 16 core 32 thread. Sayangnya kita nggak akan bisa pakai semua threadnya karena memang dari L3 cacanya hanya 40 ya. Kemarin berdasarkan perhitungan kita yang bisa dipakai kalau misalkan hanya 2 MB per thread, artinya di sini kita bisa pakai 20 gitu. Dan ini kita belinya 2 ya, jadi nggak satu. Kita beli 2, artinya kita harus mengeluarkan budget sekitar 1 juta. Jadi bayangin aja, kita punya 16 core 32 thread dikali 2, banyak banget kan ya. Paling berjalan antara 32 thread sampai 40 thread nanti totalnya ya dari keduanya. Untuk powernya itu 135 watt, artinya dikali 2 berarti kita butuh 270 watt. Tapi karena nggak berjalan semua threadnya, tenang aja, jadi biasanya nggak akan sampai 270 watt juga ya untuk dua prosesor ini. Terus, dan kalau sobat mau lihat perbandingan ya, ini bahkan bisa mengalahkan Core i9 ya, Gen 10 tuh, bayangin. Jadi tenang aja, ini semua sudah saya hitung untuk budget khusus mining ya. Jadi kita mencari biaya yang termurah tapi performa yang tertinggi. Selanjutnya kita cari motherboardnya. Untuk motherboardnya di sini menggunakan Simon X99 Dual DDR4. Artinya dual adalah kita bisa menggunakan 2 CPU, makanya tadi kita belinya 2 CPU-nya. Jadi di sini kita pasang 2. Nah, kalau sudah pakai 2 begini, artinya pendapatan kalian otomatis akan 2 kali lipat ya. Untuk harga CPU-nya itu sekitar 2,2 jutaan. Dan semua yang saya sebutkan di sini belum termasuk ongkos kirim ya. Tenang aja, linknya nanti saya taruh di deskripsi video. Terus untuk coolernya ya, ini butuh cooler kan, yaitu pendingin CPU-nya ini ada merek dari Xuanfeng, dimana ini ada 6 pipe. Jadi setidaknya ini harusnya ya dia bisa menahan dari panasnya, dan ini kita butuh 2 juga. Karena apa? Karena kan prosesornya ada 2. Oke, jadi di sini akan menghabiskan budget sekitar 400 ribuan belum termasuk ongkos kirim. Selanjutnya adalah memori RAM. Untuk motherboardnya itu sebenarnya terbatas di 2133 speednya ya di sini. Tapi karena kita butuhnya 16 GB ya. Karena semakin kecil ini dan speednya rendah gitu, itu akan mengurangi pendapatan ternyata gitu. Dan di sini kita butuh setidaknya 16 GB ya. Untuk speednya karena nggak ada pilihan 2133 ya, kita beli yang 2400, nanti dia akan turun secara otomatis. Dan untuk harganya itu 320.000 belum termasuk ongkos kirim. Selanjutnya, bagi sobat yang mungkin mau belinya di Tokopedia juga ada ya. Ini 300.000 aja. Jadi yang di Shopee tadi itu harganya beda 20.000. Ya malum ya, Shopee lebih gede memang fee-nya. Terus di sini mungkin sobat butuh monitor, mungkin naruh miningnya nanti di gudang atau di ruangan khusus. Seenggaknya kalian memang butuh monitor hanya untuk ngecek doang miningnya berjalan atau enggak, walaupun sebenarnya bisa dicek dari HP juga sih. Jadi ya buat formalitas saja. Di sini kita tambahkan monitor 16 inch yang bekas saja, nggak usah yang baru, karena kita tidak gunakan untuk yang lain-lain kecuali untuk ngecek, dan setelah itu matiin aja monitornya. Itu harganya 240.000. Sebenarnya pakai TV juga bisa sih, jadi kalian bisa kurangi budget ini. Jadi numpang aja ke TV sebentar untuk nyeting terus tinggal. Dan ini untuk harga di Shopee ya. Untuk pilihan di Tokopedia juga ada ya, sama harganya 250.000, beda 10.000 aja. Kemudian untuk power supply-nya, karena kita butuhnya sebenarnya cuma 270 watt, ya nggak nyampe sih sebenarnya, kan nggak berjalan semuanya ya. Kita ambil agak tinggian aja di 400 watt sebenarnya udah cukup. Jadi ada 80 plus ya nggak apa-apa. Kita cari yang murah dulu, nanti kalau udah dapet profit ya nggak apa-apa, kalian beli yang lebih berkualitas dari ini. Oke, ini juga harganya cukup terjangkau kan. Dan yang terakhir adalah VGA-nya.
Jadi sebenarnya kalian nggak butuh VGA sih untuk ini ya. Ini VGA hanya untuk formalitas setting pertama kali gitu. Kalau misalkan kalian install nanti CPU-nya atau komputernya diinstal menggunakan Linux gitu, kalian bisa menggunakan OS dari NES-nya langsung. Dimana bisa dinyalakan kalau setelah kita setting semua ya, dinyalain PC-nya itu otomatis dia akan connect ke internet dan otomatis dia akan langsung mining tanpa kita otak-atik. Termasuk kalau misalkan kalian menggunakan OS dari Hive OS gitu ya, itu juga bisa. Jadi tinggal nyalakan aja komputernya itu langsung mainin, tapi tetap semua itu harus disetting dulu awalnya. Jadi setidaknya kalau sobat nggak punya VGA atau mau nyeting sendiri ya berarti sobat harus mengeluarkan sekitar 255.000 untuk bisa memonitor komputer mining tersebut. Tapi kalau misalkan kalian sudah setting segalanya, tapi seenggaknya kalau kalian punya VGA card ini ya jadinya bisa monitoring secara langsung ya, nggak dari HP aja gitu ya. Jadi ini hanya opsional aja ya. Oke, setelah di total semua itu kita mendapatkan angka 4.685.000 dan ingat ini belum termasuk ongkos kirim dari setiap barangnya. Jadi mungkin bisa habis hampir 5 jutaan kali ya kalau ditotalin ya. Dan nggak semuanya harus dibeli ya tadi ya, seperti VGA dan monitor itu opsional aja. Oke, terus kita lihat sekarang sebenarnya berapa sih yang dihasilkan dari mining tersebut. Jadi kalau kalian mau tahu itu sebenarnya satu pendapatan dari Intel Xeon yang tadi yang second ya kita belinya ya untuk prosesornya itu mendekati ini untuk satunya ya, tapi masih lebih tinggi i9 10900K. Terus jadi berapa pendapatan dari Intel Xeon-nya? Oke, jadi setelah kita cek untuk speed dari Intel Xeon yang tadi kita bahas itu kalau dikali 2 itu speednya sekitar 10.000 sampai 15.000 kHz. Tergantung tuningan masing-masing ya. Dan kalau kalian mau beli Intel Core i9-nya aja udah 7.800.000. Nah, makanya dengan Intel Xeon tadi ya lebih worth it kan untuk cepet balik modalnya. Itu dia, makanya saya menyarankan Intel Xeon yang E52698V3 ini. Jadi kalau misalkan dari penghasilan untuk saat ini ya, saat video ini tayang memang harga dari Zephyrnya lagi turun sebenarnya. Dan kalau misalkan ini dikali 2 itu berarti pendapatannya lebih rendah sedikit ya. Jadi sekitar 10.000 sampai rentang 15.000. Jadi ini memang tergantung dari harga yang berjalan saat itu ya. Oke, anggap aja misalkan saat ini berjalan di 15.000 ya. Karena saya sedang tidak dipasang semuanya, jadinya kita nggak bisa ngecek. Oke, jadi kita pakai acuan i9 10900 ini, tapi kita turunin dikit ya. Ini kan kalau dikali 2 itu berarti sekitar 15.000 lebih gitu pendapatannya. Kita bikin aja misalkan 15.000. Oke, di sini kita akan hitung ya. Kita genepin aja ya. Tadi mungkin habisnya jadi 4.700.000 gitu. Nah, dibagi dengan 15.000. Oke, jadi untuk balik modalnya itu sekitar 313 hari ya, sekitar 10 bulanan ya. Tapi ingat itu dengan harga yang fix yang kita hitung yang 15.000. Terus kemudian belum kita kurangin yang opsional tadi kalau memang kalian nggak butuh. Atau mungkin coolernya mau beli cooler yang lebih murah lagi, itu jadi opsional lagi kan. Apalagi kalau nanti harganya naik gitu ya di bulan Februari di mana Bitcoin halving ya. Terus harganya naik otomatis pendapatan kalian juga naik. Mungkin ya nggak butuh 10 bulan juga buat balik modal. Dan ingat ya, itu belum termasuk biaya listrik kalian. Gimana cara ngitungnya? Itu sebenarnya kalian bisa masukin sih di sini. Kalau di tempat saya sih biaya listrik 1.400-an gitu ya. Kalau misalnya kita calculate aja di sini coba berkurang. Oh iya, ini wattnya beda ya. Yang Intel i9 ini wattnya lebih tinggi ya. Jadi kita nggak bisa bandingin. Kalau tadi kan kita habisnya sekitar 270 watt. Jadi ya harus kita hitung secara manual. Kalau bisa sih pakai alat lagi yang ditempel di tembok ya. Jadi on the wall ngitungnya. Oke, mungkin sampai di situ aja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna ya buat kalian. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi gimana menurut sobat? Apakah sobat ingin merakit sesuai dengan apa yang saya berikan tadi? Kalau mau silahkan langsung cek link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Jadi untuk cara rakitnya tuh banyak banget caranya ya. Termasuk untuk prosesornya juga banyak. Karena biasanya setelah saya posting ini prosesornya akan langsung habis di pasaran. Jadi banyak sebenarnya opsionalnya. Mungkin nanti lain kali akan kita buatkan opsional. Dan kalian bisa tuliskan misalkan budget yang kalian punya berapa. Jadi kita bisa langsung mengarahkan berdasarkan budget yang kalian pegang. Jadi sebenarnya kalau nggak ada budget
seperti ini bisa aja saya bikin yang harganya nyampe puluhan juta gitu kan. Tapi di sini saya cari yang budget menengah. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah di sini sobat harus menghitung biaya listrik. Biasanya rumahnya berbeda-beda ya, KWH-nya berbeda-beda. Jadi tergantung berapa watt listrik kalian di rumah. Terus kemudian untuk profitnya juga tergantung harga koinnya, tergantung harga koin Zephyr-nya, harga koin BTC-nya. Dan kalau misalkan kalian mau take profit ya berarti kalian harus nunggu mungkin lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan nanti di bulan Februari Bitcoin halvenya sudah berjalan dan harganya langsung naik, bisa jadi kalian juga cepat balik modal ya. Mungkin hanya butuh 6 bulan. Oke, sampai di sini aja video. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Wiz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.